Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadir sahabat Iqra yang dirahmati Allah, marilah pada malam hari ini kita melanjutkan ngaji bersama di Quran surat At-Taubah surat ke-9 pada ayat 96. Nah, kita mulai dengan merangkai dulu, nanti terjemah perkatanya. Seperti biasa pada Quran surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah ya, langsung ya. Perhatikan, yahlifuna lakum litardau anhum. Coba segitu dulu. Yahlifuna lakum litardau anhum. Litardau anhum. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Sekarang mari kita terjemahkan perkataannya. Yahlifuna. Hanya kecil ya. Yahlifuna. Mereka akan bersumpah. Lakum bagi kalian. Litardau. Supaya kamu ridho. Anhum. Kepada mereka. Fa'in. Maka jika. Tardau. Kamu ridho. Anhum. Kepada mereka. Fa innallaha. Maka sesungguhnya Allah. La tidak. Yarda. Dia meridhoi. An. Kepada. Al-qaumi. Kaum. Al-fasiqin. Orang-orang yang fasik. Sekarang 97. Perhatikan. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu. Coba segitu dulu. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu. Kita wasal dari Alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulih. Alla
rasulih wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Baduy itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sekarang perkataannya perhatikan. Al-a'rabu, orang-orang Arab dusun. Ini nanti bisa diartikan orang Arab Baduy, ya, orang-orang Arab pinggiran gitu ya. Maksudnya seperti itu. Asyaddu, sangat, kufron, kekafirannya, fanifaqon, ulangi ya, pakai ya wawu, wanifaqon, dan kemunafikannya, wa ajdaru, dan lebih wajar, Allah, bahwa tidak, ya'lamu, mereka mengetahui, hududah, hukum-hukum, apa yang, anzala, menurunkan, Allahu Allah, ala atas, rasulihi, rasulnya, wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Sekarang surat At-Taubah ayat 98. Nah, perhatikan ini merangkainya begini. Wa minal a'rabi, ini harus kerasa ya. Wa minal a'rabi may yattakhidu ma, ya di situ maknya panjang, yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumul, ulangi, bikumud dawair. Coba segitu dulu. Wa minal a'rabi may yattakhidu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawu. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Baduy itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wa min di antara, al-a'rabi, orang-orang Arab Baduy, man orang, yattakhidu, memandang, ma apa, yunfiqu, ia nafkahkan, maghraman, kerugian,
wa yatarabbasu wa yatarabbasu dan ia menanti-nanti bikum untuk kalian ad-dawair bencana alaihim menimpa mereka dairatu bencana as-sau'i buruk wallahu dan Allah sami'un maha mendengar alimun maha mengetahui. Sekarang 99, perhatikan nun mati, nun langsung ketemu lam ya, bukan wa minal tapi wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Segitu dulu aja. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita wakaf dari, bukan wakaf, mewasal mulai dari wal yaumil akhir wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salatir rasul wal yaumil akhir wa yattakhidu ma di sini ulangi indallahi wa shalawatir rasul. Coba ain indallahi wa shalawatir rasul ala innaha qurbatul lahum kan hurufnya ada dal ya, di situ harus mendal ya. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang perkataannya perhatikan. Wamin dan di antara al-a'rabi orang-orang Arab Badui man orang yu'minu ia beriman billahi kepada Allah wal yaumi dan hari al-akhiri hari akhir wa yatakhidu dan ia mengambil atau memandang ma apa yunfiqu
ia nafkahkan qurbatin pendekatan indallahi di sisi Allah wa sholawati dan sholawat ar-rasuli rasul ala ketahuilah innaha sesungguhnya itu qurbatun pendekatan lahum bagi mereka sayudkhiluhum akan memasukkan mereka Allahu Allah fi di dalam rahmatihi rahmatnya innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pengampun Rahimun Maha Penyayang. Sekarang yang ke-100, perhatikan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu kita wasol dari bi ihsanin ya, perhatikan bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sekarang perkataannya perhatikan. Was-sabiquna dan orang-orang yang terdahulu al-awwaluna yang pertama min di antara al-muhajirina orang-orang muhajirin wal ansor dan orang-orang ansor
walladzina dan orang-orang yang ittaba'uhum mengikuti mereka bi ihsanin dengan baik radhiya ridha Allahu Allah anhum kepada mereka waradu dan mereka ridha anhu kepadanya wa'adda dan dia menyediakan lahum bagi mereka jannatin surga tajri yang mengalir tahtaha di bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya abadan selamanya zalika demikian itu al-fauzu kemenangan al-azim yang besar. Sekarang 101 perhatikan. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Tajwidnya mohon diperhatikan ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami Allah mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali kemudian. Maksudnya begini, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Perhatikan perkataannya, wa mimman, dan di antara orang, haulakum, sekelilingmu, min dari al-a'rabi, orang-orang Arab Badui, munafiquna, orang-orang munafik, wa min, dan dari
ahli penduduk al-Madinati Madinah maradu mereka berlebih-lebihan ala atas an-nifaq kemunafikan la tidak ta'lamuhum kamu mengetahui mereka nahnu kami na'lamuhum kami mengetahui mereka sanu'adzibuhum dan kami siksa mereka marrataini dua kali summa kemudian yuradduna mereka dikembalikan ila kepada azabin siksaan azim yang sangat besar. Sekarang ayat 102, perhatikan. Wa akharuna tarafu bidzunubihim halatu amalan sholihaw. Di situ ada tanwin ketemu shad berdengung ya. Kemudian tanwin ketemu dengan wawu. Perhatikan. Amalan sholihaw wa akhara sayyi'a. Gitu coba. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalaqu amalan sholihaw wa akhara sayyi'a. Perhatikan tanda bacanya ya. Asallahu ayyatuba alaihim, hanya besar. Asallahu ayyatuba alaihim. Ulangi dari ayyatuba alaihim. Ayyatuba alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perhatikan perkataannya. Wa akharuna. Ohnya agak ngorok ya. Wa akharuna. Dan orang-orang lain. I'tarafu. Mereka mengakui bidzunubihim dengan dosa-dosa mereka. Khonya perhatikan. Khalatu. Mereka mencampur adukan amalan pekerjaan sholihan yang baik wa akhara dan yang lain sayyi'an yang buruk. Asallahu mudah-mudahan Allah ayyatuba
akan menerima taubat alaihim atas mereka innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun rahim maha penyayang. Sekarang 103, perhatikan sedikit lagi ya. Perhatikan kha-nya dengan dalnya besar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Coba. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu tanda tajwidnya diperhatikan ya, hurufnya kan berbeda. Dibantu pakai itu tulisan berwarna ya. Inna sholatak sholat ya. Inna sholataka sakanul lahum. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Wallahu Perhatikan terjemahannya. Ini perintah tentang ayat zakat ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Maksudnya ambilnya itu mengambil zakat, bukan diam saja padu nampanan baik cek sudah nama ya. Bukan hanya diam di tempat panitia atau amil itu diam saja, tapi harus mencari, mendatangi para muzaki atau yang wajib keluar zakat, didatangi, dibantu bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengeluarkannya, dan penjelasan-penjelasan dalil-dalil tentang perintah zakat. Paling kita makan enggak. Orang mau keluar zakat kadang-kadang ngumpulin harta dibagikan sendiri atau dibagikan hanya ke salah satu tokoh. Tokohnya kemudian cuma asal menerima, kemudian suruh dibagikan lagi oleh yang mengeluarkan zakatnya atau kepada muzakinya diserahkan. Berarti itu tidak sesuai dengan ilmu. Maka di sini tidak ada sesuatu perkara tanpa ilmu, termasuk bab zakat. Berarti kita kesimpulannya ambillah zakat. Jadi siapa yang mengambil? Yaitu amil, panitia zakat, pengurus zakat. Di sini mendatangi para muzaki, kemudian membantu bagaimana mekanisme atau tata cara keluar zakatnya sampai selesai dibagikan, dan kalau perlu untuk ketertiban itu pendataannya itu harus adil ya, sesuai dengan asnaf. Kan ada fuqara wal masakin, amilin, gharim ya, fisabilillah, kemudian apalagi ya, musafir ya, ada juga kalau nggak salah 8 asnaf ya. Nah ini nanti kita sampai ke sana nanti Nah setelah kita menerima zakat dari para muzaki atau orang-orang yang memberi zakat kepada amil, maka doakanlah mereka yang keluar zakat. Nah ternyata ini di sini sesungguhnya doamu itu adalah doanya para amil, para panitia zakat. Itu akan menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Ulah padu nampanan baik, didoakan ya. Tentunya doanya betul-betul dengan doa sesuai dengan kaidah hukum syariat agama ya. Nah, doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Mereka di sini adalah para muzaki ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah,
Sekarang perhatikan perkataannya ya. Hud ambilah min dari amwalihim sebagian harta mereka sodakotan sedekah tutahhiruhum kamu membersihkan mereka wa tuzakihim dan kamu menyucikan mereka biha dengannya wasolli dan doakanlah alaihim atas mereka inna sesungguhnya sholataka doa kamu sakanun ketentraman lahum bagi mereka wallahu dan Allah sami'un maha mendengar alim maha mengetahui. Sekarang ayat ke-104, perhatikan. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'hudus sadaqati wa annallah. Coba. Alam ya'lamu taubatan ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallah. Kita wasol dari wa annallah ya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim. Ayo, huwat tawwab panjang. Huwat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Sekarang perhatikan, alam apakah tidak? Ya'lamu mereka mengetahui annallaha sesungguhnya Allah huwa dia yaqbalu dia menerima at-taubata taubat an dari ibadihi hamba-hambanya wa ya'hudu dan dia mengambil as-sadaqati sedekah wa annallaha dan sesungguhnya Allah huwa dia at-tawwabu maha penerima taubat ar-rahim maha penyayang. Sekarang 105, perhatikan.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum gitu ya. Coba segitu dulu. Ulangi. Wa qul i'malu ulangi. Fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu wa rasuluhu wal mu'minun wasayu ulangi wasata ulangi ya Allah astagfirullah wasatu rabbu ulangi astagfirullahaladzim wasatu radduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum wasatu radduna ila amilil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Kalau diulang begini ya, perhatikan. Wa qul i'malu fasayara ulangi fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Coba satu ayat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini pada ayat kelima banyak yang lidahnya pada keserimpet ya, mungkin karena terlalu malam. Kita juga tadi sebelum ngaji berolahraga dulu, jadi maklum itulah keterbatasan manusia. Ketika lelah, ada ngantuk, ada salah ucap, ada salah baca dan sebagainya. Itulah pentingnya kita pembiasaan, ya, kita membiasakan diri untuk mengkaji Al-Quran, kitab kita yang kita imani, ya. Ini artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, kata Allah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, ya. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya besok di akhirat itu kita itu dikunci mulutnya, kemudian Allah ngabejer biaskeun. Ngudal rasa, ngudal kaweruh, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita, semua dibuka dan dipertontonkan kepada kita besok di yaumil akhir. Begitu maksudnya, ya. Sekarang mari kita lihat perkataannya. Wa quli
wa qul dan katakanlah, dan katakanlah i'malu, bekerjalah kamu. bekerjalah kamu. Ini buktinya Islam mengajarkan kita harus bekerja. Jadi tidak boleh nganggur atau sering-sering ngalamun, berpangku tangan, masa bodoh, tidak mau berikhtiar, tidak mulai mengejar karunia Allah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Ya, ini ajaran Islam. Etos kerja ini ya diajarkan di dalam Islam. Fasayaro. Ini ada alif layinah, dibacanya panjang ya. Fasayaro, maka akan melihat. Allahu Allah. Amalakum, pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Wasaturadduna, dan kamu akan dikembalikan. Di sini jangan illa tapi ila, kepada alimi, yang mengetahui al-ghaibi, ghaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbiukum, lalu dia terangkan kepadamu, bima, terhadap apa, kuntum, kalian adalah, ta'malun, yang kamu kerjakan. Demikian pengajian malam hari ini, berarti sampai di ayat 105 pada Quran surat ke-9, yaitu surat At-Taubah. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan thalabul ilmi, kita semakin mendapatkan kefahaman di dalam ilmu, memahami ilmu, terutama Al-Quran sebagai kitabullah, ya, sebagai Al-Quran itu banyak namanya ya, pembeda antara yang hak dan yang batil, kemudian petunjuk hidup manusia, dan as-sifa sebagai pengobat. Banyak keterangan-keterangan Al-Quran itu sebagai fungsi untuk manusia yang mengimaninya. Dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan. Kemudian dengan iman dan takwa akan membekali diri kita, sehingga kita akan lebih mudah memahami segala macam apa yang ada di hadapan kita, ya, dan agama kita dengan iman dan ilmu itu akan lebih terarah, ya. Dengan iman dan takwa pula menjadikan bekal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.